kenapa nggak skill di kantor dibawa pulang ke Ya, rumah? ya betul 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 itu. Tuh. Betul. Selamat malam Anton. Ketemu lagi bersama saya Anton Suteja dan Mas Heru Danardatu. Gimana Mas? Kita kita dari Dongeng Permiakan kembali menemani teman-teman Dongeng Permiakan. Terima kasih sudah subscribe. Terima kasih sudah nonton video-video kita sebelumnya. Nanti kita tuliskan apa yang kita bicarakan hari ini, termasuk link buku, masih bicara soal buku dari Pak Peter Wang. Judulnya Financial Survivor for Oil and Gas Workers. Yang malam ini kita mau bahas apa, Anton? Oh, kita ini episode terakhir dari buku ini. Kita mau membahas keuangan di 3 fasa kehidupan. Apa aja itu? Bagaimana kita bisa mengelola keuangan menurut Pak Peter Wang. Nah, ada 3 fasa kehidupan. Yang Oke. pertama itu dibilang itu fresh out, no kids. Jadi baru lulus lah, fresh graduate. Umur berapa itu kira-kira? Kira-kira umur 20 sampai 30 lah. Jadi atau sudah menikah tapi belum punya anak. Itu kategorinya baru lulus, Oke. kerja sampai kawin, menikah, keluarga kecil tapi belum punya anak. Nah, kalau di Ya. Indonesia kurang lebih biar gampang, aku suka yang bulat-bulat 20 sampai 30 gitu. Oke. Terus yang fasa Tapi kedua, fasa fase hidup kedua, kedua adalah kids very expensive. setelah Jadi memiliki anak kalau setelah memiliki anak dikasih dan topiknya itu bertanggung jawab terhadap ya generasi masa betul. depan. Itu umur berapa itu kalau yang Aku Anton? aku taruh di 30 sampai 50. Oke, aku udah Tuh. lewat dong. Aku udah 50 lebih nih. Jadi Nah, lain apa itu? yang terakhir adalah empty nester. Jadi Empty kayak nester. kayak Artinya Sarang kan apa? udah pergi, anak-anaknya udah pergi, Oke. persiapan untuk pensiun gitu. Jadi pre-retirement Pre-retirement. dan tidak ada anak-anak yang dibayarin Iya, atau dibayarin, tanggung. gak ada tanggung, gak ada dependent lagi. Itu Oke. 50 ke atas. 50 ke atas. Jangan nyindir dong, jangan nyindir. Yang pertama dulu Ninton. Jadi buku Pak Peter Wang ini soal umur 20 sampai 30, beliau mengingatkan bahwa umur segitu itu umur di mana kita bisa membuat atau memiliki kebiasaan-kebiasaan keuangan yang baik. Betul. Habit financial yang baik itu dibikinnya umur 20. Betul. Jadi walaupun kita baru punya uang, tapi kalau akumulasi uang kita dari tabungan ditambah dengan kebiasaan keuangan yang baik, itu jobs Ya, masa depan. ya. Apa Soal yang mana kartu dulu? kredit. Oh, kartu kredit. Ya. Aku kalau Heru umur 2, aku lulus ITB 23. Umur ITB 23. Baru ITB masuk kerja dapat duit nih. Yang pertama kali ditawarkan oleh bank itu kartu kredit. Menurut Anton gimana? Kartu kredit itu apa? Gimana caranya bijak untuk memakai kartu kredit? Untuk anak-anak perminyakan ya. Kalau menurut buku itu definisi kartu kredit kan sebenarnya kita beli barang ngutang, terus bayarnya Ya. nyicil gitu. Ya. Tapi kalau menurut dongeng perminyakan, kartu kredit itu ya sebagai alat pembayaran aja. Kadang Oke. sebagai keperluan juga kan, kalau misalnya kita mau booking pesawat nggak punya kartu kredit susah. Gimana bisa Iya. booking pesawat ya Sekarang kan? ya digital Sekarang finansial sekarang. iya. Ya. Tapi pokoknya buat saya sih intinya harus lunas. Kalau bisa akhir bulan bayar full, jangan jangan nyicil karena bunga Oke. kartu kredit jauh lebih tinggi. Kecuali Ya. kita memang ada perlu kebutuhan yang betul-betul Oke. perlu. Ah, itu perlu dipertimbangkan juga Oke, gitu. jadi kuncinya adalah bukan soal punya atau tidak punya kartu kredit.
tetapi adalah kartu kredit harus dilunasi akhir bulan, apalagi kalau gaji di dunia perminyakan Mhm. cukup. Betul, Dan, betul. dan ingat lagi kita sebagai orang Indonesia kita punya pepatah jangan sampai besar Besar pasak pasak daripada tiang. daripada uang. Kita tuh orang Indonesia tuh udah bersyukur banget Ya. lah. Jagain sama nenek moyang kita. Ada triknya, Mas. Aku ada boleh share trik kartu Boleh, kredit nggak? boleh. Apa itu? Apa itu? Jadi kartu kredit itu biasanya sama orang bank itu dia hitung dari gaji kita, kadang dikali 2, kali 3. Jadi limitnya Ya, segitu gitu. Jadi kalau misalnya gaji ya, kita misalnya anggaplah 1 juta. Nah, sama si ya. kartu sama si bank tuh kadang-kadang dikasih limit 3 juta. Nah, Oke. kalau aku lihat kira-kira aku pakai pengeluarannya berapa, lalu aku bilang aku mau limitnya segitu aja gitu. Oke. Kita yang Gitu. menentukan limit, Aku yang bukan nentuin bank. limitnya, bukan bank. Walaupun Siap, walaupun siap. bank kasih, aku bilang nggak mau. Udah segitu aja gitu. Ya, oke, that's good. Jadi Oke, semoga dikontrol gitu. semoga tip-tip dongeng perminyakan untuk hal kartu kredit cukup ya. Betul, 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 Yang betul. berikutnya pada saat kita usia muda nih, Ton. Mm-mm. Buku ini kemudian membicarakan soal alat transportasi. Jadi menurut buku ini di Houston terutama atau di Louisiana lah, di Southern State Ya, di Meksiko banyak anak muda yang kerja di rig, ya, kerja di dunia perminyakan tuh mobilnya udah gila-gilaan lah. ya. Karena memang kalau kerja di rig kan walaupun on off tapi bonusnya itu banyak. Sehingga terkenalnya mereka soal transportasi itu jor-joran. Nah, yang diusulkan di buku ini janganlah kalau kamu masih muda, tidak perlu. Contoh Warren Buffett lah misalnya. Orang paling Ya, kaya sedunia mobilnya masih Camry, Toyota Camry tahun ya. 2000 apa yang nggak pernah ganti. Dongeng perminyakan mau usul nih buat teman-teman dongeng perminyakan. Transportasi itu sebenarnya bisa dioptimasi dengan cara memiliki tempat tinggal yang dekat sama kantor. Kantor, ya, Jadi misalnya ya, masih kos nih ya, masih kos. Cari kos dekat kantor ya. sehingga ke kantor either bisa jalan kaki atau naik motor yang tidak perlu harus motor yang bagus, yang Benar, jarak jauh. benar, benar, benar. Sehingga biaya transportasi mungkin bisa dialihkan menjadi biaya kos karena masih muda kan ya, masih kos Ya, itu belum beli rumah. Itu usulnya dongeng ya. perminyakan. Gimana, Ton? Dipikirkan juga, Mas, kalau beli mobil itu jangan dilihat uang apa harga beli mobilnya aja, tapi dipikirkan juga maintenance-nya, servis, Nah, bensin, ya. terus ya tetek bengeknya selama operasionalnya gitu. Dan Ya, kemacetan Jakarta tidak membuat kita lebih ngirit, tapi malah lebih ya, boros. Nah, betul. berikutnya yang ditulis di buku ini untuk anak-anak umur 20 sampai 30 tadi, aku nyebutnya kok anak-anak ya, atau profesional muda yang Eksekutif dilindas, muda, eksput. eksekutif muda, itu soal hal-hal kecil yang kelihatannya kecil, Mhm. tetapi bisa jadi banyak. Terakumulasi, betul, betul, betul. Contoh Ya, sederhananya ya. soal makan siang. Diusulkan, ini aku pengalaman pribadi boleh ya share pengalaman pribadi. Boleh, boleh dong. Aku itu menyesal baru belajar masak setelah umur 50 Ton. Oh iya kah? Dan, Kenapa begitu, dan Mas? ternyata aku tuh enjoy masak. Ternyata masak itu gampang dan enak. Iya dong. Aku bisa bikin steak yang enak, bikin ayam goreng yang enak, bikin sup, bikin casawi atau toge, pakai tahu, pakai steak dan lain sebagainya itu bisa masak. Tapi aku nyesel karena baru umur 50. Dulu kalau aku umur 25 bisa masak sendiri, itu biaya makan menurut aku mungkin bisa Berkurang. ngirit. Ya. Hmm, Nah, di sini di betul. sini di sini biasanya letak di mana gengsi bicara. Nah, itu Ya, harus ya. hati-hati. Profesional muda umur 20-30, dongeng perminyakan mau usul jangan hidup dengan gengsi, Ya, 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 tapi ya. hidup dengan
dignity, dengan proud-nya. Sewajarnya aja, ya. Ya, hidup Betul. dengan hidup melebihi dari biaya hidup. Hidup lebih dari biaya hidup. Jangan sampai biaya hidup melebihi hidup. Iya, Kan jangan begitu, betul, 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 betul. contohnya hanya gara-gara temennya beli Starbucks, maka profesional muda setiap pagi harus beli Starbucks. Ya, Padahal kok ya Starbucks itu enak kalau seminggu sekali sebenarnya. Atau kalau 10 hari sekali. Kalau menurut aku ya, ya. kalau saben hari ya, apalagi pesennya itu terus. Ya, kalau saben hari ya nggak ini. Memang susah untuk yang kita omongin itu merubah kebiasaan. Kadang-kadang memang agak susah. Tapi Ya, seperti kata pepatah orang tua dulu kan, gimana itu? bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Gitu kan? Betul, betul, betul. Nah, itu dia umur 20-30. Yang berikutnya apa? Yang fase kehidupan berikutnya? Oh Punya ini. anak, Mas. Kids are expensive. Itu dia nih. Keluarga kecil. Kita harus hati-hati, kita harus bikin Iya, disclaimer dulu. Jadi, menurut dongeng perminyakan, bagi kami, anak kami itu priceless. betul. Jadi, dari sisi cinta, dari sisi the best thing happen in hidupku itu anak-anak dan Ya, keluarga, istri dan anak-anak. Jadi keluargaku. sepakat. Tetapi kita bilang kids are expensive ini melulu dari sisi keuangan. Betul, Jadi betul. karena mereka butuh sekolah. Mm-mm. Butuh sekolah, butuh kuliah, karena apa, Mm-mm. Ton? Karena kita pengen anak-anak kita lebih baik dari Baik dari kita. kita. Ya, ya, Minimum sama. ya, Sama-sama masuk, kebetulan kita beruntung, kita berdua level kuliah di ITB. Nah, minimum berarti minimum anak kita tuh minimum level ITB lah. ya. One of the best school one of the Ivy League of Indonesia Kita lah. harapkan, ya, begitu. Kita harapkan mereka sepandai kita, Betul. beruntung kita, dan hidupnya lebih baik dari kita. Ya. Mm-mm. Batas minimumnya ya kayak kita. Ya. Nah, karena kita sudah memiliki batas minimum begitu, ditambah dengan ternyata di migas, income kita tuh ternyata lumayan. Jadi kita ya harus kemudian mendesain pendidikan anak-anak lebih baik dong, ya kan? Betul Betul, nggak? betul, betul, betul sekali, Mas. Betul sekali, Mas. Sayangnya pendidikan itu mahal. Ya, Ini kalian agak beruntung lah. Apa? debatable, tetapi Hmm. pada umumnya memang pendidikan itu mahal. Pendidikan mahal, ya. Jadi ya beruntung kalian yang sekarang umur 20-30 udah mendengarkan cerita kita. Jadi kalian punya persiapan lebih lama. Sementara kita berdua sudah terjun di dalam kehidupan. Jadi harus Jangan, bukan jangan ya, apa yang paling enak itu apa ya? Aku kalau pakai kata jangan itu nanti malah nggak didengerin. Tapi dongeng perminyakan akan sangat senang kalau teman-teman dongeng perminyakan waktu memiliki anak itu conscious, benar-benar memikirkan mm-mm, tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan sebagai titipan. mandat. Jadi Ya, mandat ini harus consciously dipikir. ya, Tidak boleh memiliki keturunan hanya sekedar karena permintaan orang lain, ya, hanya sekedar karena itu memang fase kehidupan itu memang begitu. Jangan, harus dipikirkan. ya, ya. Itu yang mungkin boleh disampaikan ke dongeng perminyakan. Nah, salah satu dari kewajiban selain pendidikan anak-anak yang mahal adalah asuransi yang kita udah bicarakan di Betul, video sebelumnya. betul. Jadi harus pada saat kerja di oil and gas, pada Mm-mm. saat employed, langsung cek asuransi seperti apa yang di cover atau Sama yang menjadi bagian dari employment package kita. ya, yang dikasih sama perusahaan apa harus dipahami Perusahaan apa? betul-betul. Ah, Preminya bagaimana, lalu klaimnya bagaimana, siapa lalu ahli warisnya? siapa ahli warisnya.
kemudian kita sampaikan kemudian kita perhatikan, kalau perlu kita hitung, Ya, apakah coverage asuransi itu cukup. cukup. Kalau amit-amit nih ada apa-apa, keluarga kita itu kita tinggalin Mm-mm. dana yang cukup. Kalau belum cukup ya beli lagi. Ya, Kalau merasa belum cukup atau kalau ya, kita pikir itu belum cukup. ya, Itu tugas di fasa umur 30 ya, sampai 50. betul. Tapi Apalagi kita ngomongin ini, kita berasumsi memang kawan-kawan yang bekerja di bidang perminyakan gajinya di atas rata-rata. Jadi daripada ya, uangnya dipakai untuk foya-foya, lebih baik betul, dimasukkan ke betul, asuransi. betul. Jadi membayar keluarga sendiri istilahnya. Ya, 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 Betul kan? Memang kelihatannya betul. membayar premi, tapi sebenarnya itu membeli sesuatu untuk keluarga sendiri. Oke. Terutama untuk ini, Ton, aku boleh share Ya, gimana tentang Mas? pendidikan di tingkat universitas. Oke, oke. Gimana tuh? Gimana? Teman-teman dongeng permiakan harus memikirkan dari masa muda Mm-mm. karena tidak murah. Apalagi kalau punya mimpi atau punya cita-cita keluarga minimum kayak kita. Karena ITB juga walaupun relatively masih lebih murah dari kuliah di luar negeri misalnya, tetap aja masih harus dipikirkan karena tidak Ya. tidak cukup 1-2 juta loh sekarang. Mm-mm, mm-mm. Tidak cukup 1.000-2.000 dolar sekarang. Apalagi itu terjadi 18 tahun kemudian kan. Ya, ya, harus Saat kita, dihitung inflasi iya kan? pendidikannya bagaimana, Ya, inflasi bandingkan. pendidikan beda dengan inflasi normal. Inflasi Betul, pendidikan biasanya betul, lebih besar betul, betul, dari inflasi normal. betul, betul. Oke, jadi itu tugas berat dari sisi perencanaan Ya, keuangan. Yang tapi terakhir, fase kehidupan terakhir nih aku ah, nggak perlu bukunya, aku tutup lah bukunya lah. Aku sekarang nih di Empty di Nester. fase Jadi itu ya, ya, anak-anak anak-anak sudah di luar rumah lah istilahnya, sudah separuhnya mandiri atau sudah mandiri. Nah, yang terulang adalah perencanaan, Ton. gitu ya Mas ya. Plan, plan, plan itu. Jadi Hmm. akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, semenjak kami empty nester mulai tahun lalu Mm-mm. atau 2-3 tahun yang lalu, aku malah sama istri di rumah sering berbicara atau mengulang rencana. Nanti mau pensiun bentuknya seperti apa? Oke, Biayanya berapa? oke, Kita sekarang di posisi berapa? oke, Butuhnya berapa lagi? oke. Gaya hidup kita seperti apa? Apa? Nah itu, ternyata setelah kita empty nester, itu kita balik ke perencanaan lagi. Tadi umur 20 kita membiasakan diri Ya, dengan habit. ya, Fase kedua umur 30 sama 50 adalah action. ya, jor-joran. Saatnya untuk action, untuk Ya, nabung, untuk semua berpikir. betul, betul. Nah, ternyata empty nester itu actionnya tidak berhenti untuk merencanakan, tetapi sudah merencanakan kita, ya kebetulan sama istri, kita berdua mau masa tua itu seperti apa. Ya, oh gitu ya Mas ya. Ya, Itu betul nggak sih apa yang orang-orang bilang? Saya baca di buku Peter Wayne juga bilang kan, dia bilang big house with no children, contohnya kan bisa perlu dipikirkan kembali. Gimana tuh Mas rasanya Mas? ya, Lebih rumah besar tanpa anak, kan anaknya udah pergi atau mau balik ke rumah kecil harus lepasin semua yang kita punya gitu kan? Gimana tuh rasanya Mas?
Yang kadang-kadang masih menjadi perdebatan di rumah adalah soal apakah kita perlu apartemen 3 kamar. Karena kamar yang satu lagi just in case anak-anak atau cucu Pulang, datang. just in Ah, case. Just in case just in itu ya, Mas? case. Apakah sekali setahun pada Ya. saat libur panjang, summer atau Natal atau Ya. Idul Fitri dan lain sebagainya. Tetapi memang pada saat kita empty nester terutama nih, aku belum mengalami itu. Nanti kalau aku kira-kira umur 70, nanti mungkin ini, semoga aku sepanjang itu umurnya, akan berbicara soal apa perlu ruang tinggal segede ini. Terutama ruang tinggal yang lebih besar, itu artinya biaya bulanan lebih besar. Oke. Listrik bayar pasti lebih Lebih besar. besar. Regardless aku tinggal di mana, mau tinggal di Amerika, mau tinggal di Eropa, mau tinggal di Indonesia atau di Australia sekalipun, Tetap lebih semakin mahal. besar rumah, biaya Biayanya semakin, maintenance utility makin semakin mahal. besar dong. Betul, Nah, betul. apakah uang pensiun kita mau kita pakai untuk membiayai ruang tinggal yang tidak perlu Besar tadi? itu. Ya. Nah, tapi itu tidak hanya berlaku untuk ruang tinggal ya, Ton. Misalnya berlaku juga untuk peralatan transportasi. Oh Makanya ya, aku ya, ya. makanya aku misalnya sama istri di rumah masih memonitor soal Gojek, soal Uber, soal digital ekonomi yang di bidang transportasi. Kalau Ya, memang misalnya mau ngambil dana pensiun ke bank misalnya, ya. katakanlah 1 bulan sekali ngambil biaya katakanlah Uber let's say gitu 150.000. Tapi itu tok 1 bulan itu ada keluar. Sisanya kita nggak memiliki, tidak perlu bensin, kita tidak perlu maintenance, tidak perlu daya jelajah yang jauh misalnya. Aku Ya, bicara Jakarta atau betul, 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 betul. Jawa pada umumnya ya misalnya. Jadi Sekarang tidak ya, hanya berlaku optimasi terhadap biaya hidup, tidak hanya berlaku untuk ruang tinggal, tapi juga transportasi dan misalnya ini kalau di Indonesia, Anton punya pengalaman tinggal di Indonesia soal asisten rumah tangga misalnya. ya, Kalau ya. kita masih bisa, apalagi kalau senang masak, yang tadi aku bilang itu, misalnya ini, apakah perlu? Betul, 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 betul. Apakah perlu? Apakah perlu 4? Apa tidak punya hanya 1 saja? Mungkin pertanyaannya kalau boleh lebih kritis diganti sedikit, Mas, lebih Apa agak itu? lebih tajam. Kalau orang lain bisa, kenapa saya enggak? Nah, kalau Ah, saya tanya apa betul. perlu, kebanyakan orang jawabnya mungkin. Karena mereka bisa menjustify, bisa Betul. meyakinkan kan. Nah, Iya, tapi kalau saya pertanyaan diganti misalnya, kalau orang lain bisa, kenapa saya enggak? Nah, mungkin itu lebih dalam kali ya. Bukan bermaksud menyinggung, tapi ya saya melihat ada beberapa orang yang cukup ekstrim, tapi ya membuahkan hasil gitu. mencari-cari alasan yang Iya, kamu bilang. ya mencari alasan ya bisa. Kita Ya, mungkin pada saat kita empty nester, aku juga akan berpikir itu untuk mempertanyakan segala hal yang mungkin tidak perlu pada saat Kalau kita empty nester. kalau saya lihat Mas, berarti cara pandangnya itu kurang lebih mirip sama ketika kita mengerjalanin proyek di kantor dong ya. Oh Dioptimasi, iya, pertanyaannya betul, pertanyaan budgetingnya kenapa nggak lebih murah, kenapa nggak betul, pakai supplier ini, kenapa nggak betul. ganti aja, jangan nggak usah pakai gas lift, pakai ini gitu kan. Ya. Sama aja Padahal ya. padahal profesional di dunia migas dibekali dengan kemampuan itu semua. Betul, 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 Kemampuan betul. analisa, Ya, kemampuan ya, ya, ya. menghitung, kemampuan menjalankan sebuah proyek, kemampuan untuk menghitung keekonomian. Ah, ya, ya, ya. Untuk jadi ada sebenarnya bekalnya, apalagi kalau sudah empty nester berarti paling tidak di dunia Udah industri master. sudah 20 sekian tahun lebih Udah kan. ya Kenapa financial enggak? Ya, acumennya bagus kenapa tuh.
Betul. Kenapa nggak skill di kantor dibawa pulang ke Ya, rumah? ya betul betul. Betul itu, Betul. betul itu. Oh, itu bagus itu cara pandangmu. Ya, Oke, siap. mantap tuh. Nah, itu dongeng perminyakan menyelesaikan. Buku Peter Wang. Semoga berguna ya Ton. Ya, Kita mengajak teman-teman dongeng perminyakan untuk berdiskusi dengan cara komen. ya berkomen. Ya, kalau belum subscribe ya subscribe. Ya, Kalau belum klik like ya klik like. Kalau belum klik notifikasi ya silahkan bernotifikasi. ya, Terus silahkan share. Siapa tahu ada yang pengen diskusi sama dongeng perminyakan betul, betul. kebetulan kerja di migas, terus pengen menerapkan apa yang ditulis oleh Pak Peter dalam bukunya secara detail. Dongeng perminyakan akan dengan senang hati ingin dan bisa berdiskusi. Ya. Ya. Kalau seandainya ada teman-teman yang nonton video kami tapi tidak di bidang migas, jangan kecil hati karena tujuannya sebetulnya membuka wawasan, berpikir kritis tentang goal atau tingkat akhir finansial kita. Karena biasanya kan finansial agak tabu, nggak bisa diomongin. Saya rasa ada beberapa kita wajib untuk dibicarakan untuk saling membantu juga supaya nanti 10 tahun lagi, 15 tahun lagi kita bisa terima hasilnya. Oke. Sip, Oke, Tom. selesai Selamat sudah. malam. Ses, terima kasih sudah menyelesaikan buku Peter Wang sama saya. Kita lanjut terus dengan diskusi-diskusi yang lain. Masih di dongeng perminyakan untuk dunia. Amin. Sip. Oke. Karena cepat loh Mas, 10 tahun tuh cepat banget. Gila cepat. Apalagi memiliki keluarga dan memiliki anak. Wah, kalau udah punya anak tuh 10 tahun, bang, bam. Ya, Cepat banget. termasuk ongkosnya loh. Jangan lupa ongkosnya juga eksponensial juga loh. Hati-hati loh. Iya, asal jangan hitung mundur aja. Kalau dihitung mundur, waduh, banyak juga. Tetap semangat, tetap Ya. semangat.